Jika Anda direktur, sebelumnya sukses besar dan mendapatkan profit yang besar juga di perusahaan Anda, namun dengan adanya kondisi pandemi COVID ini, maka profit yang tadinya besar menjadi menurun, bahkan menjadi tidak ada profit sama sekali. Nah, sesungguhnya kondisi seperti ini tidak Anda alami sendiri. Banyak yang merasakan dampaknya. Dan ada juga yang mampu bertahan, bahkan survive, bahkan malah semakin sukses dibanding sebelumnya. Nah, namun yang tidak siap dengan kondisi ini, mereka terpaksa harus memotong biaya operasional, bahkan memecat atau mem-PHK, ya, merumahkan sebagian karyawannya, atau bahkan juga kalau udah nggak sanggup lagi, menutup perusahaannya alias bangkrut. Saya turut prihatin atas kondisi ini. Namun seperti Charles Darwin bilang bahwa di era ini bukan yang terkuat yang menang, melainkan yang bisa bertahan atau yang bisa beradaptasi. Itulah yang akan menang. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Anda bisa bertahan dan meningkatkan kembali omset atau profit Anda seperti sebelumnya yang Anda alami. Nah, hari ini saya akan sharingkan ada 3 tips. Ada 3 tips sederhana sosial media untuk Anda. Para direktur yang sebelumnya sudah mencapai kesuksesan, ya cukup besar, cukup bagus. Namun karena adanya kondisi pandemi COVID ini menyebabkan omset Anda menurun drastis. Nah, saya akan berikan 3 tips caranya bagaimana untuk Anda meningkatkan kembali omset Anda. 3 tips sederhana ini sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan di dalam bisnis saya dan justru profit saya meningkat sejak saya mempraktekkan 3 tips ini. Karena itu hari ini saya akan sharingkan apa yang saya lakukan sehingga bisa meningkatkan omset bisnis saya. 3 langkah ini atau 3 tips ini, yang pertama adalah bangun dulu sosial media. Kenapa sosial media penting? Karena sekarang eranya sosial media. Mau nggak mau kita harus masuk ke dalam sosial media. Jadi buat Anda yang belum pernah masuk sosial media, belum punya akun sosial media, segera buat ya. Buat akun itu free. Nah, dari banyak sosial media yang ada 4 sosial media terbesar saat ini yang Anda bisa masuk ya. Contohnya Facebook, terus ada Instagram, lalu ada LinkedIn dan ada YouTube. Anda tinggal pilih salah satu ya, Anda bermain di salah satu dulu, Anda benar-benar kuasain itu. Setelah banyak dari situ audiensnya, Anda boleh bermain di sosial media yang lainnya. Kalau Facebook biasanya orang-orangnya lebih bersifat umum ya, dari berbagai dunia juga Anda bisa jangkau, dari berbagai kalangan Anda bisa jangkau. Tapi khususnya generasi milenial itu biasanya lebih suka bermain di Instagram. Nah, kalau konten-konten Anda lebih banyak bentuknya video, itu Anda bisa bermainnya di YouTube. Nah, kalau target market Anda adalah kalangan profesional, misalnya karyawan, direktur, jajaran manajemen, ya, dan sebagainya, itu Anda bisa bermainnya di LinkedIn, ya. Jadi masing-masing dari sosial media punya karakteristiknya sendiri-sendiri. Nah, setelah Anda buat akunnya, terus Anda jangan lupa optimize. Jadi kalau misalnya sebelumnya Anda sudah punya akun nih, tapi nggak pernah dipakai akun sosmednya, ya, Anda keasikan jalanin konvensional dan Anda nggak bermain di sosial media. Sekarang saatnya Anda benahin akun sosial media Anda yang sudah ada sebelumnya. Cara benahinnya bagaimana? Dengan di-optimize ya. Mulai dari foto profile. Pastikan Anda pilih foto profile yang look profesional, kelihatan profesional. Jadi wajah hadap depan, foto dari leher ke atas, kemudian wajahnya tersenyum ya, buat orang itu welcome mengenal Anda. Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, selain dari foto profilnya, foto covernya Anda juga harus isi. Isi dengan aktivitas kegiatan Anda atau lifestyle Anda itu boleh. Kemudian di bagian bio itu juga Anda harus isi, jadi jangan kosong. Anda harus cerita visi misi Anda apa, bagaimana Anda bisa membantu audiens Anda, apa solusi yang Anda sediakan untuk mereka, dan jangan lupa berikan call to action. Call to action ini artinya apa? Artinya satu tindakan yang Anda mau mereka lakukan. Contohnya, kalau mau download video gratis atau video training gratis, ambil di sini, Anda berikan linknya. Atau kalau mau dapatkan voucher atau kupon gratis, silakan
ambil di sini, Anda berikan juga ya. Jadi berikan call to action itu perintah ya, action supaya mereka itu melakukan satu tindakan. Nah, jadi setelah Anda bangun akun sosial medianya, itu adalah tahap pertama ya, tahap pertama. Lalu step kedua, mulai Anda berikan yang namanya konten, mulai berikan value. Value itu adalah manfaat, benefitnya buat apa sih yang akan audiens Anda dapatkan. Nah, value ini yang bermanfaat untuk siapa? Bermanfaat untuk customer Anda. Nah, bukan semua orang menjadi customer Anda. Karena setiap produk itu mempunyai target marketnya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak mau kita punya market itu meluas gitu, melebar, jangan. Market kita itu harusnya lebih sempit, ya, lebih sempit. Nah, contohnya, Anda mesti tentukan dulu avatar Anda. Avatar itu adalah calon prospek idealnya. Misalnya tinggalnya di mana, usianya berapa, gendernya apa, kemudian hobinya apa, lalu mereka itu harapannya apa, masalah yang mereka alami apa. Semakin spesifik Anda tentukan avatar Anda, maka untuk Anda menentukan membuat konten-kontennya itu akan semakin jelas, semakin tajam, ya, itu. Nah, setelah Anda buat prospek avatarnya, baru kemudian Anda membuat konten yang terkait, yang ditujukan untuk si prospek avatar Anda. Jadi konten-kontennya nggak Anda bikin sembarangan, tapi ditujukan kepada prospek avatar Anda. Saya kasih contoh, misalnya produk yang Anda jual adalah produk kesehatan. Oke? Nah, dengan produk kesehatan ini Anda bisa buat konten, misalnya bagaimana atau 3 cara ampuh menjaga imun tubuh. Nah, jadi Anda bikin konten seperti itu kan nggak jualan langsung produknya, tapi Anda memberikan tips atau edukasi terkait dengan produk yang Anda jual, yaitu produk kesehatan. Untuk memudahkan Anda membuat konten, itu ada 3 jenis konten sakti. Jadi kalau Anda suka atau pernah nonton webinar saya di hari Sabtu, webinar 3 skill, itu saya uraikan juga ada 3 jenis konten sakti dan bagaimana caranya dan contohnya seperti apa ya. Jadi kalau Anda mau tahu lebih detail, Anda bisa nonton webinar saya di hari Sabtu ya, di situ ada detailnya. Nah, 3 konten ini apa aja? Anda bisa berikan dalam bentuk edukasi, kemudian yang kedua adalah dalam bentuk entertain, dan yang ketiga adalah empower atau enlighten, yaitu contohnya. Lalu hal yang penting di dalam Anda memberikan value atau membuat konten untuk audiens Anda adalah lakukan setiap hari itu minimal 1 kali postingan. Jadi ini harus dilakukan secara rutin. Apa? Supaya orang itu benar-benar kenal kepada Anda. Kalau Anda munculnya jarang, orang itu nggak kenal. Tapi kalau Anda munculnya sering, apalagi kalau konten yang Anda berikan itu memberikan manfaat buat mereka, mereka praktekin, mereka lakukan, mereka mendapatkan omset yang lebih tinggi gara-gara mempraktekkan tips yang Anda lakukan. Nah, ini akan membuat orang semakin banyak yang percaya dan semakin banyak yang mengikuti Anda. Ya, itu tips yang kedua. Nah, tips yang ketiga untuk Anda bisa meningkatkan omset Anda adalah lakukan soft selling. Soft sellingnya dengan apa? Dengan menggunakan marketing funnel. Nah, kalau dulu kita langsung hard selling ya, begitu ada produk langsung jualan ya, langsung nawarin kehebatannya apa, ininya apa dan sebagainya. Nah, walaupun orang itu suka belanja, namun orang itu nggak suka untuk dijualin. Dan orang akan beli kalau dia sudah merasa kenal, suka, percaya, dan respect. Akhirnya orang itu mau beli. Apalagi kalau di dunia sosial media kan kita nggak saling kenal, ya. Nggak mungkin orang nggak kenal langsung berani keluar duit. Dia akan mikir 2 kali sebelum dia keluar duit. Karena itu bagaimana caranya supaya orang yang nggak dikenal itu bisa beli? Ya bisa kenal dulu, suka dulu, percaya, baru akhirnya beli dengan Anda. Nah, sebaiknya Anda perlu bangun yang namanya marketing funnel. Nah, marketing funnel ini apa? Marketing funnel ini adalah rangkaian sistem yang membuat
calon customer atau prospek itu teredukasi dulu dengan baik ya, sehingga mereka mendapatkan benefit dulu, manfaat dulu dari Anda, baru kemudian mereka mau beli sesuatu dari Anda atau mengambil produk Anda. Nah, saya kasih contoh terkait dengan contoh yang tadi ya. Misalnya Anda jual produk kesehatan. Anda bisa buat funnelnya seperti apa contohnya. Misalnya Anda buat satu webinar, satu acara seminar ya mengenai kesehatan ya. Topiknya selalu dekat dengan produk yang Anda jual. Jadi mengenai kesehatan. Nah, di webinar itu bagi yang hadir, bagi yang datang, bagi yang nonton, itu Anda berikan free, misalnya free konsultasi gratis kesehatan ya, atau free untuk cek darah, atau free untuk isi kuesioner, dapat hadiah dan sebagainya. Itu ada beberapa yang free option Anda bisa berikan khusus yang hadir dulu di webinar. Nah, setelah itu, setelah mereka hadir di webinar ya, kan Anda dapat database-nya. Nah, dengan satu sistem Anda bisa menawarkan semua yang masuk ke dalam database Anda itu produk yang Anda jual. Jadi mulai soft sellingnya di situ. Setelah mereka mendapatkan benefit di webinar, mereka mendapatkan konsultasi gratis, dari situ baru Anda bisa menawarkan small sell. Jadi nggak langsung yang premiumnya ya, small sell dulu, small sell. Nah, mungkin dari yang nonton webinar atau nonton acara Anda atau ambil sesuatu yang gratis dari Anda, nggak semuanya ya, nggak semuanya akan membeli produk small sale Anda, produk dengan harga yang termurah. It's okay, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Mereka akan terseleksi atau terfilter. Nah, setelah itu nanti mereka yang ngambil small sale ini mereka sudah merasakan manfaatnya. Nah, nanti by system itu Anda bisa lakukan selling yang kedua, yaitu untuk premiumnya. Ya, untuk atau harga yang lebih tinggi, produk yang lebih tinggi. Misalnya, Anda buat dalam bentuk paket aja. Yang tadinya kan mereka cuma bisa konsumsi sendiri buat satu orang. Nah, Anda bisa bikin paket sehat bersama misalnya ya, paket sehat satu keluarga. Nah, ini kan banyak produknya dan ini bisa mengcover dari berbagai usia dan lebih hemat gitu. Nah, itu Anda bisa tawarkan. Nah, setelah mereka ambil misalnya yang paket satu keluarga ini, Anda juga bisa masuk ke dalam funnel yang berikutnya, yaitu bagaimana supaya mereka dengan cara mereferensi, mereka kan sudah mengkonsumsi, sudah mendapatkan manfaatnya, dengan cara mereka cerita doang, dengan cara mereka share, ketika ada orang yang membeli, maka mereka tinggal kasih link mereka dan mereka bisa dapatkan komisinya atau sistem referral ya atau affiliate-nya. Nah, jadi dari situ mereka nggak merasa dijualin. Jadi si audiens ini merasa, oh mendapatkan manfaatnya kok. Mulai dari yang free, mereka teredukasi pentingnya kesehatan, terus mereka dapat produknya, mereka konsumsi, mereka mendapatkan benefitnya, dan dari situ malah mereka bisa share juga ke orang lain, membantu orang lain lebih sehat, dan mendapatkan income juga dari situ. Ya, jadi itu adalah satu marketing funnel. Jadi bukan hard selling, tapi soft selling dengan menggunakan funnel atau rangkaian dari sistem. Jadi itulah 3 tips sederhana yang saya berikan kepada Anda, khususnya para direktur yang dulu omsetnya bagus meningkat pesat, tapi dengan pandemi COVID ini, omset Anda menurun drastis dan Anda bingung startingnya harus dari mana lagi. Anda bisa lakukan 3 tips ini ya, mulai masuk ke sosial media, kemudian berikan value yang bermanfaat untuk audiens avatar Anda, dan yang ketiga adalah lakukan soft selling dengan marketing funnel. Nah, kalau Anda mau tahu lebih banyak nih tentang strategi promosi yang tepat di sosial media itu ada apa lagi sih selain ini? Nah, saya akan berikan lebih banyak lagi tipsnya di dalam webinar hari Selasa ya. Webinar Karyawan Milioner. Topiknya adalah strategi promosi yang tepat di sosial media. Di situ Anda akan lebih open lagi, lebih banyak lagi benefit yang Anda dapatkan sehingga Anda bisa menerapkan di bisnis Anda, ataupun kalau yang belum punya bisnis, belum punya produk, at least Anda tahu gitu cara untuk memarket sesuatu itu bagaimana di era ini ya. Nah, untuk Anda yang mau nonton webinar gratisnya, Anda silakan DM, silakan inbox atau silakan tulis di komen webinar KM ya. KM itu singkatan dari Karyawan Milioner. Anda tulis webinar KM.
Nanti saya akan berikan link untuk akses ke webinarnya. Oke, itu aja. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ya atau di-save video ini supaya memberikan manfaat kepada orang lain juga. Saya Christine Amalia, founder dari Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.